Anak-anak, bagaimana sekarang kalau pertanyaannya dibalik, yaitu menuliskan rumus kimia senyawa dari nama senyawa. Bagaimana caranya? Cara yang paling mudah. Nah, sekarang yang A, kita tulis dulu namanya, strontium klorida. Strontium itu lambangnya apa? Sr. Sr itu golongan berapa? Golongan 2A. Golongan menunjukkan elektron valensi. Ya. Elektron valensi menunjukkan muatan untuk golongan 1A, 2A. Ya. Jadi, strontium ini unsur logam A, ini klorida unsur non-logam, nah Sr golongan 2A, berarti valensinya 2, berarti muatannya 2, berarti Sr 2+. Klor itu Cl, golongan 7A. Golongan 7A valensinya min 1. Valensinya 1, muatannya min 1. Jadi ini kalau bersenyawa digabungkan seperti rumusan yang telah Anda pelajari bahwa muatannya ini kalau berbeda ini disilangkan. Duanya milik Cl, ini satunya milik Sr. Ini kan muatan minnya kan 1, berarti 1 milik Sr, 2 ini milik apa? Cl. Sehingga rumus kimianya menjadi ini, SrCl2. Muatannya kemana? Muatannya sudah saling menetralkan. Kita lanjutkan yang B. Kobal 2 sulfat. Nah, kobal adalah unsur logam transisi. Sulfat ini anion poliatom. Kobal lambangnya CO, bilangan oksidasinya 2. Bilangan oksidasi sama dengan valensi. Valensi sama dengan muatan. Jadi, ini kalau dituliskan CO2+. Sulfat, ion sulfat, itu di tabel menunjukkan SO4. Muatannya berapa? 2 min. Nah, SO4 2 min. Ini X, ini Y. Lah, ini muatannya, jumlah muatannya ini 2+2 min, sudah sama. Kalau sudah sama, ini tinggal menggabung. Kalau tidak sama seperti ini, disilangkan. Tapi kalau sudah sama, ini tinggal menggabung. Jadi rumusnya COSO4. Kita lanjutkan yang C. Amonium karbonat. Nah, ini semuanya tersusun dari ion poliatom. Ini kation poliatom karena bermuatan positif. Ini anion poliatom. Yang di depan itu bermuatan positif. Jadi kation, yang di belakang bermuatan negatif jadi anion. Apa rumus dari ion amonium? Nah, di tabel itu rumusnya NH4+. Sedangkan karbonat itu rumusnya CO3 2 min. Nah, ini yang kita lihat muatannya ini. Jumlah muatannya 1, ini jumlah muatannya 2. Kalau tidak sama, ini nanti disilang sini. Ini menjadi 2 itu NH4-nya sebanyak 2. CO3-nya sebanyak 1. Nah, karena ini ion poliatom, kalau lebih dari 1 ini nanti dikurung. Jadi rumusnya menjadi NH4 2 kali CO3. Jadi ini NH4-nya itu sebanyak 2. Karena 2-nya nanti kan ke sini. Bukan menjadi NH8. Ini satunya ke sini. Kalau misalnya ini 3 ke sini, maka CO3-nya ini ya dikurung. Terus 3 kali. Ini membacanya NH4 2 kali CO3. Soal yang D. Karbon 4 sulfida. Karbon itu unsur non-logam. Sulfida juga unsur non-logam. Karbon memiliki bilangan oksidasi 4.
Bilangan oksidasi sama dengan valensi sama dengan muatan. Berarti karbon ini diasumsikan punya muatan 4+ karena di depan. Sulfida itu kan dari sulfur ditambah akhiran ida. Sulfur itu S, golongan 6A. Berarti mempunyai valensi 2, berarti muatannya -2. Nah, C4+ dengan S2- kalau bergabung menjadi, kan tidak sama disilang. Nah, CS2S4. Nah, ini masih bisa disederhanakan ini. Rumus kimia itu harus rumus yang paling sederhana. Jadi kalau disederhanakan menjadi CS2. Jadi yang benar rumusnya CS2, bukan C2S4. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Anak-anak, mari kita lanjutkan pembahasan soal tentang persamaan reaksi kimia. Prinsip reaksi kimia yang benar yaitu apabila rumus kimia zat-zat yang bereaksi maupun hasil reaksi sudah benar. Kemudian disertai fasanya juga benar. Yang ketiga yaitu persamaan reaksi harus setara. Apa artinya setara? Yaitu jumlah masing-masing atom ruas kiri dengan ruas kanan harus sama. Nah, untuk soal nomor 1, ini soalnya setarakan persamaan reaksi berikut ini. Mari kita bahas soal nomor 1, yaitu 1A. Untuk memudahkan menyetarakan persamaan reaksi, pertama, setarakan dulu atom-atom yang ruas kiri dan ruas kanan satu tempat yang belum sama. Nah, sekarang kita lihat. C ruas kiri satu tempat, ruas kanan satu tempat. Nah, kalau O ruas kiri ada 2 tempat, ruas kanan ada 2 tempat. Jadi untuk O ini menyamakan nanti dulu. Kita mulai C. C jumlah atom C 2, ruas kanan 1. Berarti ini harus jadikan 2. Apa duanya disisipkan di sini? Tidak boleh. Satu-satunya tempat harus di depan rumus kimia untuk menambahkan angka. Nah, jadi ini 2 berarti ini harus 2. Maka di sini ditambahkan angka 2. Nah, sekarang C-nya menjadi 2. Jangan lupa O-nya juga dihitung. O-nya menjadi 4. Kemudian melihat H. H ini berapa ini? 5 tambah 1, 6. Terus lihat ruas kanan. Hanya 2. Berarti kan juga harus 6. Supaya 6 harus kali 3. Nggak boleh ini diganti 6. Ya. Kali 3. Lah 3-nya ditempatkan di depan rumus kimia. Hanya menjadi 6. Sudah sama. Nah sekarang kita menghitung O. O-nya ini menjadi 3. Ditambah 2 kali 2, 4. Berarti 3 tambah 4, 7. Berarti ruas kiri O-nya juga harus 7. Nah, ini 1, ini nggak boleh diudik-udik karena C-nya sudah sama, hanya sudah sama. Berarti ini 1. Supaya 7 berarti ini harus 6. Nah, supaya 6 ini harus kali 3. Nah, coba kita cek dulu apakah sudah setara. C-nya 2, ini C-nya 2. Hanya 6, ini hanya 6. O-nya 1 tambah 6, 7. Ini 4 ditambah 3 juga 7. Jadi sudah setara. Kita lanjutkan untuk yang B. BaOH 2 kali plus B2O5 menjadi BA3, BO4 2 kali plus H2O. Nah, sekarang kita lihat dari depan. Yang ruas kiri dan ruas kanan satu jenis atom satu tempat. BA-nya ini 1, ini 3. Berarti ini harus 3 ini. Nah, berarti ini ditambahkan angka 3. Kemudian setelah BA-nya 3, kita lihat O-nya nanti dulu. O-nya karena beberapa tempat. Kita lihat H. H-nya menjadi ini 2 kali 3, 6. Berarti ini hanya juga harus 6.
Berarti ini harus kali 3. Sekarang P-nya. P-nya ini 2, ini P-nya juga 2, udah sama. Tinggal menghitung O. O-nya di sini 2 kali 3, 6. Ditambah 5, 11. Di sini O-nya 4 kali 2, 8. Ditambah 3 juga 11. Nah, berarti sudah sama, sudah setara. Coba kita lihat. Kita cek dulu. BA3, BA3. Hanya 6, hanya 6. P-nya 2, P-nya 2. O-nya 6 ditambah 5, 11. Ini O-nya 8 ditambah 3, 11. Sudah setara. Mudah bukan anak-anak? Nah, kita lanjutkan soal berikutnya. Ini soalnya. Menyamakan atom-atom tidak harus per satu atom. Bisa kelompok atom disamakan. Seperti ini. C6H5. Ini kelompok atom. Ini juga kelompok atom. C6H5 ini satu. Satu kelompok atom. Ini 4 kelompok atom. Nah, maka ini kita samakan. Nah, berarti ini dikalikan 4. Tambahkan angka. Setelah ada angka 4, BR-nya kan menjadi 4. 4 tambah 1 berarti 5. Berarti di sini BR-nya juga 5. Enggak boleh disisipkan di sini. Nah, BR-nya di sini 5. Nah, setelah BR-nya 5, NA-nya juga menjadi 5. Nah, sekarang kita lihat di sini NA-nya. NA-nya di sini 1. Berarti di sini harus dikalikan 5. Coba, sekarang kita cek. C6H5 4, C6H5 4. BR-nya 4 tambah 1, 5, di sini 5. NA-nya ini 5, ini 5. SI-nya 1, ini SI-nya 1. Nah, sudah setara. Kita lanjutkan soal 1D. Cl2 plus NaOH menjadi NaCl, NaClO3 dan H2O. Kita lihat mulai dari depan. Jumlah atom Cl di sini 2, di ruas kanan 1 tambah 1, 2. Sudah sama. Na-nya di sini 1, ruas kanan. Na-nya ini 1 tambah 1, 2. Belum sama. Kemudian O-nya belakangan karena di sini ada 2 tempat. H-nya ini 1, di sini 2. Berarti kita menyamakan Na bisa, menyamakan H bisa. Sekaligus menyamakan Na dan H. Jadi ini kalikan 2. Nah, udah 2. Hanya ini 2, ini juga 2. Berarti Cl, Na, H sudah sama semua, tinggal menyamakan O. O-nya di ruas kiri ada 2. Di ruas kanan di sini 3, di sini 1. Berarti 4. Padahal ini tidak boleh merubah H, karena hanya sudah sama. Berarti O-nya ini harus tetap 1. Nah, supaya 2 berarti ini harus 1. Karena jumlah ruas kiri 2O. Berarti ini harus 1. Supaya 1 ini dikalikan 3 kali berapa ada 1? Kali 1/3. Nah, sekarang O-nya sudah sama 2. Nah, sekarang Na-nya berubah. Na-nya ruas kiri 2. Padahal ruas kanan juga harus 2. Berarti ini 1/3 ditambah berapa harus 2. Nah, kalau ditambah 5/3, berarti 5/3 ditambah 1/3 ada 6/3, berarti 2. CL-nya ruas kiri 2. CL-nya ini berarti 5/3 ditambah 1/3, 6/3 juga 2. Nah, berarti ini sudah sama semua. Nah, tinggal menghilangkan pecahan ini, angka koefisien pecahan ini. Angka koefisien diharapkan merupakan bilangan bulat. Berarti ini nanti semuanya dikalikan dengan penyebutnya ini, yaitu kalikan 3.
Yang dikalikan semuanya masing-masing angka koefisien. Kalau tidak ada angka koefisien seperti ini berarti angka koefisiennya 1. Seperti ini juga nggak ada angka koefisien, berarti ini 1. Berarti 1 kali 3, berarti di sini angka koefisiennya 3. Ini 2 kali 3 menjadi 6. Ini 5/3 kali 3 menjadi 5. Sepertiga kali 3 menjadi 1. 1 tidak usah ditulis. Nah, kemudian ini 1 kali 3 ada 3. Nah, sekarang kita cek dulu apakah sudah sama masing-masing atom ruas kiri dan ruas kanan. Cl-nya 6. Di sini Cl-nya 5 ditambah 1, 6. Na-nya 6. Di sini 5 ditambah 1 juga 6. O-nya 6. Di sini O-nya 3 ditambah 3 juga 6. Hidrogennya 6. Di sini hidrogennya 6. Berarti sudah sama, berarti persamaan reaksi ini sudah setara. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Nah, ini menuliskan persamaan reaksi mulai dari awal. Jadi pertanyaannya tuliskan persamaan reaksi ini. Jadi gas amonia dibakar dengan oksigen menghasilkan gas nitrogen dan air. Nah, ini berarti harus menuliskan rumus kimia zat-zat ini. Apa perbedaan pembakaran dengan pemanasan? Kalau dibakar, biasanya dalam kalimat dibakar saja. Itu artinya bereaksi dengan oksigen. Kalau pemanasan, berarti tidak bereaksi dengan oksigen. Nah, amonia rumusnya apa? Kemudian gas oksigen. Nah, ini kalian perlu tahu oksigen itu unsur. Ada beberapa unsur yang rumus kimianya atau rumus molekulnya itu membentuk molekul diatomik atau poliatomik. Nah, contohnya ini. Nah, ini ada beberapa unsur yang mempunyai atau yang membentuk molekul. Nah, kalau hidrogen H2 nanti nulisnya gas hidrogen. Misalnya nitrogen ya N2. Brom Br2, fosfor P4, belerang S8. Nah, ini tolong ini dihafalkan ya. Nah, sekarang kita nuliskan rumus kimianya dulu. Amonia. Kemudian gas oksigen. Amonia itu apa? NH3. Gas oksigen berarti O2. Nitrogen. Nah, nitrogen berarti apa? N2. Air berarti H2O. Jadi langkah pertama menuliskan rumus kimia zat bereaksi dan hasil reaksi disertai dengan fasanya. Amonia NH3 gas berarti G. Oksigen, oksigen juga gas. Menghasilkan berarti menggunakan tanda panah gas nitrogen dan air H2O. Air itu zat cair murni jadi L. Nah, ini rumus kimianya sudah benar, fasanya sudah ada, tinggal menyetarakan. Kita setarakan. Kita lihat dulu dari depan. N-nya ini 1, ini 2. Kemudian ini O-nya 2, ini O-nya 1. Coba kita menyamakan N dulu. Ini berarti 2. Kalau sudah, N-nya sudah sama, kita lihat H-nya menjadi 6. Berarti ini juga harus 6. Supaya 6 ini harus kali 3. Nah, sekarang tinggal menyamakan O. O-nya ini 2, ini O-nya 3. Berarti ini harus 3. 2 kali berapa? Ada 3. Kali 3/2. Nah, ini angka koefisiennya ada yang pecahan, berarti harus dihilangkan dengan mengalihkan ini. Sesuai dengan angka penyebutnya ini. Nah, ini dikalikan 2. Sehingga persamaan reaksinya menjadi, nah yang dikalikan masing-masing angka koefisien. Ini kali 2,
4, ini kali 2 jadi 3, ini 1 kali 2, 2, ini. Nah, ini yang koefisiennya 3 kali 2 ini menjadi 6. Mari kita cek dulu jumlah atom-atom ruas kiri dan ruas kanan sudah sama atau belum. N-nya 4, ini N-nya 4. Hanya 4 kali 3, 12, ini 6 kali 2, 12. O-nya ini 6, ini O-nya 6. Berarti sudah setara, berarti bersama reaksi ini sudah benar. Sekarang soal B. Aluminium oksida padat direaksikan dengan larutan asam klorida menghasilkan larutan aluminium klorida dan air. Nah, berarti kalian harus bisa menuliskan rumus kimia zat-zat ini. Aluminium oksida, aluminium golongan 3A. Jadi membentuk Al3+, membentuk ion Al3+. Oksida berarti oksigen golongan 6A. Membentuk ion O2-. Nah, Al3+ dan O2- muatannya tidak sama, disilangkan, ditukar. Jadi aluminium oksida rumus kimianya menjadi Al2O3. Padat berarti fasanya S. Direaksikan dengan larutan asam klorida. Asam klorida, asam itu berarti H. H itu cenderung membentuk ion H+. Klorida, klor, golongan 7A, membentuk ion Cl-. Jadi, H+ dengan Cl- rumusnya menjadi HCl. Larutan HCl berarti HCl aki. Menghasilkan larutan aluminium klorida, berarti gabungan dari aluminium dan klorida. Aluminium tadi Al3+, kloridanya itu klor Cl-. Ini 1, ini 3, silang. Nah, berarti membentuk AlCl3. Larutan, jadi aki. Air, rumusnya H2O. Air itu zat cair murni, jadi L. Nah, rumus kimianya sudah, fasanya sudah. Sekarang tinggal menyetarakan. Al-nya di sini 2, di sini 1. Berarti ini dikalikan 2. Setelah diberi angka 2, Al-nya sudah sama. Lah, Cl-nya menjadi 6. Berarti ini juga harus 6 Cl-nya. Nah, berarti ini ditambahkan angka koefisien 6. Nah, sekarang setelah diberi 6, hanya juga menjadi 6. Nah, berarti ini hanya juga harus jadi 6. Di sini hanya 2. Supaya 6 kali 3. Nah, sekarang kita cek apakah sudah benar. Al-nya 2, Al-nya 2. Kemudian hanya 6, ini hanya 6. Cl-nya 6, ini Cl-nya 6. Ini O-nya 3, ini O-nya 3. Berarti sudah setara. Berarti persamaan reaksi ini sudah benar. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kalian dalam memecahkan soal tentang tata nama senyawa dan persamaan reaksi. Saya akhiri dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.